Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain Ramadan, dalam Islam ada satu bulan lagi yang memiliki banyak keistimewaan, yakni bulan Zulhijjah. Banyak amalan yang dapat dilakukan dalam bulan Zulhijjah ini. Di antaranya yang pertama ialah puasa. Puasa Arafah menjadi salah satu ibadah yang sebaiknya dilakukan oleh setiap muslim di bulan Zulhijjah ini. Ibadah sebelum hari raya Idul Adha, yakni pada tanggal 9 Zulhijjah. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, puasa Arafah 9 Zulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura 10 Muharram akan menghapus dosa setahun yang lalu. Selain puasa Arafah, Muslim juga bisa melakukan ibadah sejenis lainnya, misalnya puasa Senin Kamis. Ada juga sejumlah ulama yang berpendapat puasa sunnah dimulai dari tanggal 1 hingga 9 Zulhijjah. Sebagaimana Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu' jilid 6. Dan di antara puasa sunnah juga ada puasa 9 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muzahzab, Imam An-Nawawi juga kemudian memberikan dalil syahih mengenai syariat puasa tersebut, yakni hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dari Hunaidah Ibnu Khalid dan istri-istri Nabi SAW sebagai berikut. Rasulullah SAW biasa berpuasa pada 9 hari awal Zulhijjah. Pada hari Asyura 10 Muharram, puasa 3 hari setiap bulannya, awal bulan di hari Senin dan Kamis. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Amalan berikutnya yaitu yang kedua, memperbanyak takbir dan zikir. Setiap muslim bisa memperbanyak takbir dan zikir di bulan Zulhijjah. Misal memanfaatkan momen sebelum sholat Idul Adha. Takbir dan zikir bisa dilakukan juga dalam kegiatan sehari-hari. Dalam suatu riwayat hadis, Ibnu Abbas berkata, berzikirlah kalian kepada Allah di hari-hari yang ditentukan, yakni 10 hari pertama Zulhijjah dan juga pada hari-hari tasyrik. Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama Zulhijjah, lalu mereka bertakbir. Lantas manusia pun ikut bertakbir. Muhammad bin Ali pun bertakbir setelah sholat sunnah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Amalan yang ketiga, yakni menunaikan haji dan umroh. Bagi muslim yang mampu, haji dan umroh menjadi amalan yang dilakukan di bulan Zulhijjah. Haji hukumnya wajib dan dilaksanakan sekali seumur hidup bagi yang mampu. Keutamaan haji tercantum dalam hadis yang dijelaskan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ditanya, amalan apa yang paling afdol? Beliau menjawab, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ada yang bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya kembali, kemudian apa lagi? Haji mabrur. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ibadah umroh dijelaskan bisa menghapus kefakiran dan dosa. Dalam suatu hadis, ikutkanlah umroh kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa, sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah SWT, amalan berikutnya yaitu yang keempat, kurban.
Ibadah kurban sebaiknya dilakukan tiap muslim yang mampu di bulan Zulhijjah saat perayaan Idul Adha. Dalam hadis dijelaskan, kurban adalah salah satu amalan yang dicintai oleh Allah SWT. Dinarasikan dari Ibunda Aisyah, Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah pada hari nahar manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah SWT daripada mengalirkan darah dari hewan kurban. Ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, rambut hewan kurban tersebut. Dan sungguh, darah tersebut akan sampai kepada keridhaan Allah SWT sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Yang kelima, banyaklah bertaubat. Sebagai tempat salah, manusia tidak bisa lepas dari dosa dalam tiap kesempatan. Allah Subhanahu wa taala telah membuka kesempatan taubat bagi tiap hambanya yang berharap pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau menyeru dan mengharap kepadaku, maka pasti aku mengampuni dosa-dosamu tanpa aku pedulikan. Wahai anak Adam, seandainya dosamu membumbung tinggi hingga ke langit, tentu akan aku ampuni tanpa aku pedulikan. Wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku, tentu aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Kemudian amalan yang keenam ialah meningkatkan amalan soleh lainnya. Selain yang telah disebutkan tiap muslim sebaiknya meningkatkan amalan soleh lainnya di bulan Zulhijjah. Amalan ini misalnya meningkatkan sholat sunnah, sedekah, membaca Al-Quran, dan menjalin tali silaturahmi. Saat mengerjakan amal soleh, jangan lupa selalu berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala memberi kesehatan, keselamatan, dan perlindungannya. Amalan berikutnya yaitu yang ketujuh, zikir. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tegas memerintahkan kita untuk memperbanyak zikir, tahlil, takbir, tasbih, dan tahmid. Kemudian amalan berikutnya yang ke-8 ialah salat. 10 hari pertama bulan Zulhijjah bisa dijadikan sebagai momentum untuk semakin memperkuat semangat dan melaksanakan sholat dengan cara yang terbaik. Salah satu jenis sholat khusus yakni Hari Raya Idul Adha, yang dalam surat Al-Kautsar kita diperintahkan di hari itu untuk melaksanakan sholat Idul Adha dan berkurban. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah SWT, demikian beberapa amalan yang dapat kita laksanakan di bulan Zulhijjah ini. Semoga ini dapat memberi kita pengetahuan dan dapat memberi manfaat bagi kita. Mohon maaf salah dan hilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.